Salam, selamat pagi anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. Bagaimana kabarnya? Pak Guru harap anak-anak dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema atau judul Menjadi Siswa yang Jujur. Ya. Itu tema hari ini. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami akan memulai membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan agar dapat memahami firman Tuhan dan mendapat berkat dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya anak-anak, tema kita menjadi siswa yang jujur ini terdapat sumbernya yaitu dari Matius 5 ayat 37 sebagai pedomannya. Ya. Anak-anak semuanya, firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37 bunyinya sebagai berikut. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Sekali lagi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak-anak semuanya, firman Tuhan ini ya kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya misalkan papa mama pulang dari kerja tanya, kamu sudah belajar atau belum? Nah, kalau anak-anak menjawab ya, padahal tidak, maka anak-anak itu sudah dikuasai oleh roh iblis, roh kegelapan. Anak-anak sudah takut sehingga anak-anak mengatakan ya, padahal belum, padahal tidak, ya. Nah, tetapi kalau anak-anak mengatakan ya, papa, mama, aku sudah belajar. Memang kenyataannya sudah belajar. Nah, ketika anak-anak berkata jujur seperti itu, anak-anak sudah menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Di dalam hatinya anak-anak saat mengatakan jujur seperti itu, ada Roh Kudus di situ. Ya. Jadi sekali lagi, anak-anak harus menyadari ketika mengatakan ya padahal tidak, saat itulah anak-anak sudah dalam cengkeraman iblis. Apakah anak-anak mau seperti itu? Nah, firman Tuhan jelas ya. Ya, ya. Pak Guru senang sekali dengan murid SMP terutama ya. Artinya murid SD juga. Pada saat Zoom, Pak Guru tunggu-tunggu. Sudah ada namanya di layar, tapi tidak ada anaknya. Ketika Pak Guru tegur, Pak Guru tanya, kemana kamu? Dia menjawab, Pak Guru saya sakit perut. Dan memang dia sakit perut anak-anak. Pak Guru yakin itu adalah anak-anak yang jujur, anak-anak Alita yang hebat. Ya. Nah, perhatikan kata jujur ya. Jujur itu memiliki arti lurus hati. Ya. Maksud lurus hati itu artinya adalah benar ya. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Jujur juga memiliki arti tidak berbohong dan tidak
curang. Ya. Sebagai murid Aletheia, anak-anak, berkata jujur itu adalah sebuah harga mutlak ya. Anak-anak tahu zaman sekarang banyak orang bilang orang jujur itu tidak ada. Kalau jujur tidak berhasil. Itu yang ngomong gitu anak-anak sebenarnya itu adalah setan, iblis. Karena apa? Kalau anak-anak jujur berarti anak-anak menjadi anak Tuhan. Nah, siapa yang tidak suka menjadi anak Tuhan itu adalah iblis ya. Jadi sekarang ada kata-kata orang jujur itu tidak berhasil, tidak mujur. Nah, yang ngomong itu sebetulnya adalah dari golongan si jahat, si iblis. Ya, anak-anak bersyukur ya. Di sini Pak Guru banyak bertemu dengan anak-anak yang berkata jujur. Di dalam Zoom sering anak-anak bilang, Pak Guru maaf, saya tadi belum makan, sehingga di layar tuh kelihatan dia makan. Nah, itu hebat sekali ya. Tidak apa-apa, itu jujur ya. Jangan sampai, Pak Guru maaf jaringan lelet, padahal dia sedang makan. Itu tidak boleh anak-anak. Akibatnya akan sakit perut ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya selanjutnya anak-anak, siapa berkata dusta itu berarti sudah menjadi bagian dari anggota iblis ya, karena dusta adalah sifat utama dari iblis. Nah, anak-anak semuanya camkan ini ya, supaya anak-anak semuanya dalam koridor, dalam lindungan Tuhan. Jadi selalu mengatakan yang jujur. Ingat ya, bapa dari segala dusta itu adalah iblis. Artinya dusta itu ciptaan iblis. Kalau anak-anak mengikuti kata dusta, berarti anak-anak mengikuti iblis. Ini di Alkitab ada pada ayat berikut ini ya. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, iblis itu ya, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jelas anak-anak ya. Tuhan Yesus mengatakan di sini, dusta itu adalah berasal dari iblis yang jahat. Jadi anak-anak hindari kata-kata dusta dan selalu mengatakan kata-kata jujur yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, itu ada jaminan anak-anak dari Tuhan Yesus ya. Pada zaman dahulu sekitar Adam itu punya anak namanya Kain ya. Bagi anak-anak yang sudah sekolah dulu, Kain itu berdusta kepada Tuhan sehingga dia diusir dari Taman Eden dan dia menderita. Tetapi Tuhan masih mengasihi, dia memberi kesempatan untuk berkata jujur sehingga Tuhan memberkati hidupnya. Jadi anak-anak, orang yang berkata jujur ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Ya, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita semua. Ya. Nah, sampai di sini anak-anak, renungan secara singkat Pak Guru sampaikan. Semoga anak-anak mendapat berkat anugerah Tuhan karena berani berkata jujur ya. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami ajaran tentang berkata jujur dan bersikap jujur, dan Tuhan sudah berjanji akan melindungi dan menjamin
hidup kami, anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak dalam belajarnya, sehingga menjadi anak-anak yang jujur dan kelak berhasil, dan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak untuk acara renungan dengan Pak Bang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam aletheia.